kemudian malaikat itu patuh pada Allah secara penuh, lahir batin, ucapan maupun perbuatan. Karena malaikat itu yakin betul bahwa Allah Maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh malaikat atau sesuatu yang belum dilakukan oleh malaikat. Allah sudah tahu. Di sini kalau dikaitkan dengan ajaran tasawuf, ada muraqabah di sini. Jadi merasa berada dalam pengawasan Allah. Jadi malaikat itu merasa dan meyakini selamanya berada dalam pengawasan Allah. Manusia juga begitu. Kalau selama dalam menjalankan hidupnya ini merasa berada dalam pengawasan Allah, tidak mau berbuat salah, pasti selalu akan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yasin ayat 51 dari Al-Quran Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idza hum الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون Markodina, di situ ada rambu tanda baca. Sama rambu-rambu itu dengan di jalan raya ada rambu-rambu. Di sini licin, di sini tikungan tajam, di sini kalau hujan licin, di sini sering terjadi kecelakaan. Itu rambu-rambu di lalu lintas di jalan raya. Ketika kita baca Al-Quran pun juga banyak rambu-rambu yang perlu bahkan harus kita perhatikan. Rambu di situ mimar kodina, tulisannya sakta. Sakta itu artinya berhenti tanpa bernafas, tanpa menarik nafas. Qalu ya wailana man ba'atsana mimar kodina, berhenti tapi tidak bernafas. Kemudian dilanjutkan, hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Kenapa seperti itu? Karena separuh ayat ini pembicaraan dari orang-orang kafir yang telah meninggal dunia. Sedang hada ma wa'adar rahman itu ucapan orang lain, ucapan pihak lain, ucapan malaikat. Qalu, berkata mereka orang-orang kafir yang telah meninggal dunia itu, ya wailana, wahai celaka kami, wahai kecelakaan bagi kami. Neraka wail, karena ada istilah neraka wail, artinya neraka yang membawa kecelakaan. Man ba'atsana mim marqadina, siapakah gerangan yang membangkitkan kepada kami mim marqadina, dari tidur kami? Karena orang mati itu tidur, kemudian dibangkitkan kembali untuk ditanya amal-amalnya atau kelak di akhirat ketika kiamat. Jadi mereka berkata, qalu, siapa? Mereka berkata orang-orang kafir itu, ya wailana, wahai kecelakaan bagi kami. Man ba'atsana, siapakah man ba'atsana yang membangkitkan kami mimar qadina, dari tidur kami ini? Malaikat menjawab, hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman wa sadaqal mursalin, dan benarlah para rasul ketika di dunia. Jadi kalau tidak ada sakta di situ, seolah-olah ini perkataan orang kafir semua.
Bisa paham ini? Jadi sebaiknya, bukan sebaiknya ya kita baca-baca Yasin itu seperti itu. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Berhenti tapi tidak nafas. Kemudian dilanjutkan. Hada ma wa'ada. Kalau mau bernafas pada kalimat berikutnya. Marqadina jangan bernafas. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada tentunya. Apa yang berat soal mudah ini? Hanya tinggal mempraktikkan saja. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Berhenti, tapi berhentinya tidak bernafas. Karena ada berhenti yang harus bernafas. Berhenti dalam bacaan Quran tapi harus bernafas. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti nafas. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kemudian dilanjutkan tapi berhenti, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, salah baca begitu. Kalau mau dilanjutkan, nunnya di hamzahnya tidak dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, salah baca begitu. Paham Bapak ya? Jadi dimasukkan suaranya non itu sehingga hamzahnya tidak dibaca. Jadi yang semula hamzahnya berhatak kasrah, tapi karena disambung maka kasrah harkatnya itu diganti sukun, diganti nun. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sama pakai berlaku untuk yang itu tadi kan kasrah iyanya, terus kalau fathah atau dhamma itu sama. Kenapa? Sama perlakuannya dengan dhamma sama fathah. Oh, lain. Karena intinya itu hilang enggak ya? Ya. Maksudnya sama gimana? Tadi kan innya iya hilang ketika nyambung dengan di depannya. Ketika fathah dengan dhamma apa sama-sama? Oh, enggak sama. Itu kalau fathah. Ini kembali kepada ini sakta. Artinya bacaan yang harus berhenti di situ tapi tidak bernafas, ditahan nafasnya. Sakta namanya itu. Kita lanjutkan ayat berikutnya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم فيها salam. Itu yang utama cara bacanya. Makanya di situ tandanya qaf dan lam alif lainnya. Artinya al-waqfu aula di situ. Berhenti di situ itu lebih utama cara baca Al-Qur'annya. Salam ma yad'una. Salam.
Nah, dilanjutkan boleh, dilanjutkan. Tidak ada larangan, cuma lebih utama kalau di dalam kata salam itu sudah kata salam itu berhenti. Salam ma yadda'una salam. Qaulam mir rabbir rahim. Qaulam mir rabbir rahim. Jadi kelak ketika orang-orang mukmin masuk surga, itu di pintu surga itu Allah sudah mengucapkan salam. Qaulam mir rabbir rahim, itu ucapan min rabbir rahim dari Tuhan Ar-Rahim, dan yang Maha belas kasih. Jadi disambut dengan ucapan salam, selamat datang. Kita lanjutkan. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam innahu lakum aduwwun mubin. Wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsiran. Afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini. Artinya inilah jahannam alladzi kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam jahannam itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ayat ini. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita buka halaman 324. Surah Al-Anbiya ayat 28. Pagi. Halaman 324 surah Al-Anbiya ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. Ya'lamu ma baina aydihim. Sebelum kita mengkaji ayat 28 surah Al-Anbiya ini, ingin terasa penting untuk mereview keterangan saya pada kesempatan terdahulu hari Ahad kemarin. Karena setelah saya putar videonya ternyata ada yang kelewatan di situ. Kemarin saya sampaikan berkaitan dengan ayat 26 berkaitan dengan kata subhana, maha suci Allah, dari anak, maha suci Allah dari tuduhan orang-orang musyrik Mekah yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Subhana, maha suci Allah dari itu. Kemahasucian Allah itu waktu kemarin saya sampaikan ada dua hal paling tidak yang bisa dikemukakan sebagai argumen. Yang pertama sudah saya jelaskan, tapi yang kedua kelewatan. Yang pertama adalah kemahasucian Allah karena anak itu memiliki unsur kesamaan dengan ayah atau ibunya. Anak itu memiliki unsur kesamaan antara anak itu dengan kakek atau neneknya. Kesamaan fisiknya maupun kesamaan psikisnya, kejiwaannya atau fisiknya. Badannya tinggi, ngalakapaan luar tegripan, karena begitu. Sampai kemarin saya sampaikan sabda Rasul, takhayyaru linatafikum fa innal irqa dasatu. Pilih-pilihlah engkau untuk tempat menumpahkan sperma kamu. Artinya kalau cari-cari istri, menjodohkan anak, itu dia pilih-pilih. Fa innal irqa dasatu, karena sungguhnya irqa urat itu, artinya gen itu merembet, artinya menurun pada anaknya. Kemarin juga saya sampaikan ungkapan bahasa Indonesia, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya itu. Jadi fisik atau psikisnya itu nete. Anak-anak saya yang dua ini indah, Raihan ini tinggi-tinggi, ngalah ke Mbana Matuan tinggi. Kalau ngalah ke saya pandai. Jadi ada unsur kesamaan. Kalau kemudian Allah disebut memiliki anak, kan berarti anak Allah itu ada unsur kesamaan dengan Allah. Ya tidak mungkin lah. Karena ketika seperti itu pemahaman mereka atau pemahaman kita, maka kemudian Allah tidak beda dengan kita. Tidak beda dengan kita. Padahal Allah itu Al-Khaliq, zat yang maha mencipta. Nah, sebagai maha mencipta tentu berbeda dengan yang diciptakan dengan makhluknya. Itu argumen yang pertama. Kemudian argumen yang kedua yang ingin saya sampaikan dan saya susulkan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu bahwa anak dan ayah atau ibunya itu terjalin hubungan saling membutuhkan. Orang tua atau ayah ibu butuh pada anak,
Dapat dibayangkan kalau sudah berpuluh-puluh tahun kita nggak punya keturunan, mendapat sepinya rumah tangga. Bahkan jauh lebih itu betapa nanti yang akan meneruskan sejarah daripada keluarga ini. Karena istilah orang Madura itu mati obur. Namun kemudian suami istri sampai lama, sampai mati pun kemudian tidak punya keturunan. Kan mati obur, sejarahnya putus sampai di situ. Begitu kan? Putus. Nah, dengan demikian maka antara anak dan orang tuanya, baik bapak atau ibunya, antara bapak dan ibunya dengan anaknya saling membutuhkan. Anak butuh pada orang tua butuh pada anak untuk melanjutkan dan melestarikan sejarahnya, sejarah keluarga itu, supaya tidak terputus. Terputus itu lumayan kalau tidak punya apa-apa, tidak punya banyak peninggalannya. Kalau banyak peninggalannya, Pak Pirangan kalau mati tuh yang dosa apa ya itu. Kalau tidak punya anak, tidak punya famili, tidak punya ahli waris, nah, kemudian hartanya banyak. Untuk si Hasan punya anak. Jadi antara anak dengan orang tuanya saling memerlukan. Kamu kalau kemudian dikatakan Allah itu punya anak, kan berarti anaknya Allah butuh pada Allah, Allah butuh pada anaknya. Tidak logis kan? Nah, dari dua argumentasi itu saja sudah maha suci Allah dari anak. Baiklah Bapak, sudah lunas tentang saya. Nah, di videonya itu diulang ya. Kok saya bilang dua, tapi kok cuma satu yang jelaskan. Nah, yang satunya saya jelaskan lewat kesempatan pagi hari ini. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ya'lamu mengetahui Allah ma baina aydihim kepada segala yang ada di hadapan mereka para malaikat. Kenapa di sini moro-moro rujukannya kepada malaikat? Him. Yang lamu mengetahui Allah ma baina kepada segala apa baina aidihim yang ada di hadapan mereka para malaikat. Ya, karena orang-orang musyrik Mekah itu mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Jadi malaikat itu diyakini atau dianggap oleh orang-orang musyrik Mekah itu sebagai putri Allah, anak perempuannya Allah. Oleh karenanya ketika di sini ada domir atau kata ganti yang lamu ma baina aydihim mengetahui Allah ma pada segala sesuatu. Ma itu isim mausul ya. Kalau ma itu barang tidak berakal, tapi kalau yang berakal isim mausulnya itu orang, man. Jadi man. Nah, tapi kalau barang ma. Nah, di sini ya'lamu ma baina aydihim mengetahui Allah ma kepada segala apa atau barang baina aydihim yang ada di hadapan mereka para malaikat, wa ma khalfahum dan segala apa khalfahum yang ada di belakang mereka para malaikat. Maksudnya Allah mengetahui apa yang belum dikerjakan oleh malaikat dan mengetahui juga apa yang sudah dikerjakan oleh malaikat. Itu maknanya. Jadi ma baina aydihim itu artinya apa yang belum dikerjakan oleh malaikat. Wa ma khalfahum di belakang mereka artinya apa yang sudah dikerjakan oleh malaikat. Artinya Allah itu maha mengetahui segalanya. Tidak ada yang terlewatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demikian, dari ayat ini pantas kalau kemudian malaikat itu patuh pada Allah secara penuh, lahir batin, ucapan maupun perbuatan.
Karena malaikat itu yakin betul bahwa Allah Maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh malaikat atau sesuatu yang belum dilakukan oleh malaikat. Allah sudah tahu. Di sini kalau dikaitkan dengan ajaran tasawuf, ada muraqabah di sini. Jadi merasa berada dalam pengawasan Allah. Jadi malaikat itu merasa dan meyakini selamanya berada dalam pengawasan Allah. Manusia juga begitu. Kalau selama dalam menjalankan hidupnya ini merasa berada dalam pengawasan Allah, tidak mau berbuat salah, pasti selalu akan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pernah saya sampaikan di dalam ajaran tersebut, ajaran muraqabah. Jadi merasa selalu diintai, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan pengawasan paling melekat, paling melekat. Sedang malaikat itu memberi syafaat. Oleh karenanya ya jangan lupa kirim Fatihah pada para malaikat. Betul juga itu malaikat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Pemelo. Supaya kita juga mendapatkan syafaat dari malaikat. Di dunia ini lebih-lebih kelak di akhirat. Apa syafaat? Syafaat itu adalah su'alul khairi lil ghairi. Asy-syafa'atu su'alul khairi lil ghairi. Syafaat itu adalah, kalau gampangnya dalam bahasa Indonesia, syafaat itu perantara baik. Menjadi perantara seseorang untuk mendapatkan kebaikan. Nah, dalam bahasa istilahnya, as-syafa'atu su'alul khairi lil ghairi, permintaan mendapatkan kebaikan lil ghairi bagi orang lain. Jadi bukan orang itu yang memberi kebaikan, tapi memohonkan kepada Allah agar supaya orang itu diberi kebaikan, ya Allah. Itu namanya syafaat. Syafaat. Dan di dalam kitab-kitab ini yang tumpukan ini kita disebutkan di situ bahwa malaikat itu dapat memberikan syafaat juga. Dapat memberikan syafaat juga di dunia ini maupun lebih-lebih kelak di akhirat. Tentu lagi-lagi kepada ini illa liman irtada, bagi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Nah, oleh karena itu maka pandai-pandailah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu artinya kesenangan Allah. Allah senang kepada kita. Itu artinya ridho. Rela itu artinya senang. Dalam sebuah hadis, orang ketika sakit, ketika sangat butuh, ketika ditimpa kesulitan, di situ ada Allah. Sehingga orang yang perhatian pada orang yang sakit, orang yang butuh, orang yang ditimpa musibah, ketika kita berada di situ, maka Allah ketemu dengan kita di situ. Ini Allah ridha terhadap orang-orang seperti itu. Artinya bukan hanya karena ibadah, sholat, bukan hanya itu, tapi ada bagian-bagian tertentu dari kehidupan kita itu, di mana Allah ridha, yang tampaknya sepele, tampaknya seperti pekerjaan harian, pekerjaan rutin, tapi dari itu kemudian Allah meridhoi kita. Ya tentu semuanya itu didasarkan pada ikhlas, bukan karena pamrih. Ini menjelang 2004 ini banyak orang murah hati, punya lampu. Ya, yang mulai sudah mulai banyak orang lampu ini. Ya tapi itu niatnya karena pamrih,
Tidak diridhoi oleh Allah kalau sudah seperti itu. Ila liman irtadha. Wa hum min khasyatihi mushfiqun. Wa hum min khasyatihi mushfiqun. Wa hum, dan mereka para malaikat itu min khasyatihi, dari saking takutnya kepada Allah, mushfiqun, mereka berhati-hati. Tidak sembrono. Dari tahapun ke pengiran, tidak sembrono para malaikat. Ini malaikat. Malaikat. Ya orang bisa saja, iya, karena malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur dan kemudian dijamin oleh Allah, dipelihara oleh Allah dari berbuat dosa dan salah. Ini pantas kalau malaikat. Tidak juga. Iblis, ya, iblis. Sebab nanti di ayat berikutnya ini disinggung-singgung tentang iblis itu. Iblis itu dalam kelompok malaikat. Memang dalam hal ini ulama berbeda pendapat menjadi dua aliran pemahaman. Yang pertama mengatakan bahwa iblis itu termasuk kelompok malaikat. Pendapat yang kedua, iblis bukan malaikat. Untuk malaikat berbuat dosa, kata mereka. Itulah sebabnya pernah saya sampaikan kan ini ketika kita mengkaji surah Al-Isra. Di situ ada illa iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Illa iblis. Illa di situ kata pengecualian yang menunjukkan pengecualian. Tapi pengecualian ini ulama beda pendapat juga menjadi dua, sebagaimana berbeda pendapatnya terhadap kaitannya dengan pembicaraan tentang iblis. Ada illa yang diartikan kecuali, ada illa yang diartikan tetapi. Illa ini huruf istisna. Istisna itu artinya huruf yang menunjukkan pengecualian. Nah, illa ini pengecualian ada istisnaun muttasilun. Kemudian ada istisnaun munqati'un. Ini artinya kecuali. Kemudian ini tetapi. Ini ulama berbeda pendapat tentang ayat itu. Illa iblis, kecuali iblis. Ada yang mengartikan kecuali. Ada yang tidak mengartikan kecuali, mengartikan tetapi. Nah, yang mengartikan kecuali ini banyak. Antara lain tafsir Jalalain yang merah ini. Kemudian Ibnu Katsir yang tebal ini. Nah, ini. Kemudian Mushaf terjemahan Kementerian Agama itu mengartikan kecuali. Yang mengartikan tetapi, termasuk Profesor Dr. Quraish Shihab ini mengartikan tetapi, tidak mengakui. Di dalam Al-Misbah, tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Dr. M. Quraish Shihab MA. Di situ tidak mengartikan kecuali, tapi tetapi. Illa diartikan tetapi. Malah Dr. Quraish Shihab mencontohkan seperti ini. Ada kalimat, semua mahasiswa hadir di aula untuk mendapatkan pengarahan. Semua mahasiswa baru hadir di aula untuk mendapatkan pengarahan, kecuali Umar. Kalau disebut kecuali Umar, berarti Umar termasuk kelompok mahasiswa, ya kan? Iya. Coba ini dipahami dulu. Semua mahasiswa baru berkumpul hadir di aula untuk mendapatkan pengarahan dari rektorat, misalnya. Kecuali Umar. Nah, kalau dia kecuali Umar berarti termasuk kelompok mahasiswa ini. Ya. Tapi kalau kemudian semua mahasiswa baru hadir di aula untuk mendapatkan pengarahan rektorat, tapi Utsman tidak hadir. Utsman ini masuk kelompok mahasiswa enggak? Tidak masuk. Kalau tetapi
bisa dosennya, bisa kemudian wakil rektor 3 misalnya yang tidak hadir. Jadi termasuk Pak Presiden tidak setuju disebutkan iblis termasuk kelompok malaikat. Nah, coba ya, saya bacakan. Nah, ini hasyiahnya Tafsir Jalalain. Wa kaunuhu minal malaikat, ini argumentasi yang dikemukakan oleh ulama yang berpendapat bahwa iblis termasuk kelompok malaikat. Wa kaunuhu minal malaikat, dan adanya iblis itu dari kelompok malaikat bi'tibari annahu kana bainahum mulhiqan bihim fil ibadati hatta qila innahu kana a'budahu. Dengan pengertian bahwa iblis itu berada di tengah mereka, wa mulhiqan bihim, dan bergabung dengan mereka di dalam soal ibadah. Walaupun ciptaannya berbeda, kalau iblis itu dari api, kalau malaikat itu dari nur, walaupun berbeda, tapi sebelum berdosa pada Allah, itu iblis itu paling terpunya makhluk Allah, paling terpunya makhluk Allah. Sampai ada kitab disebutkan di situ bahwa iblis itu menjadi kepala malaikat di langit dunia ini. Jadi tugas oleh Allah menjadi kepala malaikat. Bagaimana? Coba bayangkan, iblis menjadi kepalanya malaikat, komandannya untuk mengatur di alam di langit yang dunia ini. Sebelum berdoa durhaka kepada Allah. Tapi karena ibadahnya patengnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Akhirnya ini yang membawa mereka sombong. Diminta untuk sujud pada Nabi Adam, sujud penghormatan, mereka tidak mau. Ya masa aku diciptakan dari api, Adam dari tanah, aku minta untuk sujud pada Adam. Nah, bagi yang tidak mengakui bahwa iblis termasuk kelompok malaikat, tapi diartikan tetapi, itu adalah yaitu tadi. Masuk malaikat kok berbuat maksiat. Walaupun yang mengakui bahwa iblis termasuk kelompok malaikat, bukan berarti sama persis dengan malaikat. Cuma mereka bergabung dengan malaikat. Gayanya bergaya malaikat. Itu disebutkan bitibari annahu kana bainahum, ada iblis itu bainahum di kalangan mereka, wa mulhiqan bihim, dan bergabung dengan mereka fil ibadati, di dalam ibadahnya, hatta qila, sehingga dikatakan innahu kana a'budahu, sungguhnya iblis itu termasuk paling giatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu ilmu malam pas sombong iblis. Nah, kita kembali kepada itu tadi. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang istisna itu, tentang kaitannya dengan iblis, apakah termasuk kelompok malaikat atau bukan, tapi satu hal yang mereka sepakat, bahwa apa yang dituhankan oleh orang-orang musyrik Mekah, bahwa malaikat itu sebagai anak perempuannya Allah, itu tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Itu jawabannya pada ayat berikutnya, ayat 29. Wa may yaqul minhum inni ilahum min duni fadzalika najzihi jahannam. Wa may yaqul, dan barang siapa, yaqul, yang berkata orang itu, minhum, dari kalangan mereka para malaikat, inni ilahun, perkataannya seperti apa? Inni ilahun, sesungguhnya aku ilahun, yaitu Tuhan, min dunihi, dari selain Allah. Kalau ada di antara malaikat itu yang mengatakan seperti itu, fadzalika najzihi jahannam, maka ucapan itu kepada yang mengucapkan seperti itu, najzihi jahannam, kami membalas kepada dia jahannam dengan balasan neraka jahannam. Ini jawaban
bahwa walau bagaimanapun malaikat itu taatnya, dekatnya kepada Allah sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian masih ada di antara mereka yang mengatakan inni ilahun min dunihi, sungguhnya aku ilahun, yaitu Tuhan, min dunihi, dari selain Allah. Fadzalika najjihi jahannam, maka terhadap itu najjihi, kami membalasnya jahannam, dengan neraka jahannam. Kalau memang ada Allah, kenapa harus dibalas seperti itu? Itu artinya walau malaikat itu setinggi apapun ibadahnya, kedekatannya kepada Allah, dimuliakan begitu tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai menghalangi azab Allah apabila di antara mereka itu ada yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya diperlakukan sama. Kenapa kemudian orang-orang musyrik Mekah itu mengandalkan malaikat, mengeluh-elukan malaikat sebagai putri Allah? Ini kesimpulan dari wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Kadzalika najzil zalimin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang seperti itu. Najzil zalimin, kami juga membalas az-zalimin, orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu artinya orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim namanya. Bab pengertian zalim, wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Jadi zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, orang yang musyrik kepada Allah itu orang zalim, paling zalimnya zalim. Karena inna syirka la dzulmun adzim. Syirik musyrik kepada Allah itu merupakan syirik yang paling agung, yang paling besar. Kenapa? Karena menempatkan Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengatur, disamakan dengan batu. Itu kan dolimnya luar biasa. Wong batu tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Sedang Allah Maha itu semua, Maha Mencipta, Maha Memberi rezeki, Maha Pemaaf, Maha Belas kasih. Kemudian disamakan dengan berhala dan sebagainya. Jadi zalimnya sudah memuncak. Kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami membalas mereka. Najzil zalimin, kami membalas juga orang-orang yang berbuat zalim. Awalam yarul ladzina kafaru wallahu a'lam bishawab. Ini ada acara takziah di suku Kedua itu. Ya, anak-anak yang mulang biar rohani. Kalamun qadimul la yamullu sama'u tanazza'a qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun bi qalbi 'inda jahli wa qadri faya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nurri bi qalbi wa sam'i wa muqtadi wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alihi wa ashabin bi'ibnil duriyati faya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijadin na'i man ja'ana wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bi husni khatimati alaihi salatu